Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedina Suci Ramdhani, PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan review tentang aplikasi Rumah Belajar. Baik, di sini saya sudah mendownload aplikasi Rumah Belajar di Play Store. Seperti yang kalian lihat di sini ada tampilan platform Rumah Belajar. Nah, apa sih Rumah Belajar? Melalui Rumah Belajar, kita dapat melakukan pengelolaan materi pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pembelajaran secara online. Nah, kita coba buka aplikasi Rumah Belajar. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita akan login atau masuk ke platform Rumah Belajar ini. Next, mulai. Nah, di sini kita akan melihat akun. Klik. Nah, di sini ada tampilan login. Kita login. Misalkan ke akun Google ini. Nah, tidak bisa karena saya belum bisa memiliki ID sekolah. Jadi tidak bisa login. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fitur tampilan Rumah Belajar. Di sini ada 1 2 3 4 5 12 fitur-fitur Rumah Belajar. Nah, di sini ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas maya, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, edugame, augmented reality, Ki Hajar STEAM. Nah, tapi di sini yang sering digunakan hanya 9 platform. Yang 4 ini jarang dan belum ada isinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber Rumah Belajar. Tapi di sini tidak bisa kebuka ya. Jadi, sumber belajar itu yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar itu disajikan secara struktur yang sangat menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, dan permainan. Nah, di sini juga ada laboratorium maya. Laboratorium maya itu menyajikan simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik dikemas secara lembar kerja siswa dan teori praktikum. Selanjutnya ke bank soal. Apa sih itu bank soal? Bank soal itu merupakan kumpulan soal dan materi evaluasi untuk siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar, tersedia akses soal, latihan ulang, dan ujian. Nah, jadi untuk siswa bisa mengerjakan soal latihan ulangan atau ujian di bank soal ini. Tapi tidak ada tampilannya ya. Nggak kebuka. Nah, setelah bank soal di sini ada kelas maya. Sebuah e-learning manajemen sistem yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi pembelajaran virtual antara guru dan siswa tanpa adanya tatap muka yang dapat diakses oleh siswa bentuk digital di mana saja dan kapan saja berada. Yang maksud kelas maya ini kita bisa belajar melalui e-learning virtual dari jarak jauh melalui Zoom ataupun Gmeet. Lalu selanjutnya ada buku sekolah elektronik. BSE. Semua buku mata pelajaran yang dipunyai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disajikan secara elektronik. Semua siswa dan guru dapat mendownloadnya secara gratis, tersedia dari pendidikan SD, SMP, SMA, sampai SMK. Lalu ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan ini sebagai seorang guru dan tenaga pendidik kita bisa mengembangkan karir kependidikan kita dengan mendownload ataupun mengupload karya kita dengan fitur yang satu ini.
Selanjutnya ada peta budaya. Peta budaya menyajikan seluruh provinsi di Indonesia. Ketika kamu mengklik salah satu provinsi, maka akan tampil seluruh kebudayaan yang ada di provinsi tersebut. Lalu, yang terakhir ada wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa bisa mengakses fitur pada rumah belajar satu ini dan rasakan sensasi seolah-olah berada di ruang angkasa. Nah, mungkin yang sering terpakai oleh rumah belajar ini cuman ada 8 fitur ya, yang sisanya itu belum bisa terakses atau belum bisa terbuka. Nah, tapi ada satu contoh bagaimana kita bisa masuk ke platform rumah belajar. Klik, lalu ada tampilan seperti ini, kita klik. Nah, lalu di sini ada link untuk kita bisa membuka fitur-fitur rumah belajar. Di sini saya akan mencoba ke kelas maya. Nah, di sini ada tampilan contoh dari kelas maya, ada kelas 12 TKR 6, kelas 8D, Bahasa Indonesia kelas 8B. Nah, contoh saya akan masuk daftar. Kita daftar. Nah, tapi di sini harus memakai password. Misalkan tetapi tidak bisa masuk karena passwordnya salah. Tapi saya belum ada identitas pengguna ataupun akun dari sekolah karena saya belum mengajar. Mungkin segini yang bisa saya sampaikan. Ini contoh karena saya tidak mempunyai ID sekolah. Jadi mohon maaf bila banyak kekurangannya, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.